Video ini akan membahas strategi penting yang digunakan hacker untuk melindungi diri di dunia digital. Kita akan melihat berbagai teknik dan alat yang mereka gunakan untuk menjaga keamanan mereka. Mulai dari penggunaan VPN untuk menyembunyikan identitas, hingga teknik enkripsi untuk melindungi data sensitif. Strategi ini bukan cuma untuk hacker, tapi penting untuk semua pengguna internet. Setiap orang yang menggunakan internet harus tahu cara melindungi diri mereka. Dengan memahami strategi ini, kita semua bisa lebih aman saat menjelajahi dunia digital. Dengan memahami taktik ini, kamu bisa membuat dirimu lebih sulit jadi sasaran penjahat siber. Pengetahuan tentang keamanan siber bisa membantu kita menghindari banyak masalah. Mulai dari pencurian identitas hingga serangan malware, semua bisa dicegah dengan langkah-langkah yang tepat. Ingat, di hutan digital, pengetahuan adalah pertahanan terbaikmu. Semakin banyak kita tahu tentang ancaman dan cara menghadapinya, semakin aman kita saat menjelajahi internet. Jadi, mari kita pelajari bersama strategi-strategi ini, dan jadikan diri kita lebih tangguh di dunia digital. Aturan pertama keamanan siber itu simple, pakai password yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Anggap passwordmu seperti kunci pintu rumah. Password yang lemah itu seperti kunci gembok yang gampang dijebol. Hacker tahu kalau password lemah itu sasaran empuk. Mereka pakai alat otomatis untuk menebak password umum dan membobol akun. Makanya, penting banget pakai password yang panjang, rumit, dan acak. Jangan pakai informasi pribadi. Serangan phishing itu seperti jebakan di hutan digital. Biasanya berupa email atau pesan yang terlihat asli, tapi sebenarnya dirancang untuk mencuri informasi pribadimu. Hacker ahli dalam menemukan jebakan ini. Mereka tahu cara memeriksa alamat pengirim, mencari kesalahan tata bahasa, dan mengarahkan kursor ke tautan sebelum mengeklik. Selalu waspada terhadap email atau pesan yang tidak diminta, yang meminta informasi pribadi. Kalau ada yang terlalu muluk. Di era digital, privasi itu seperti kamuflase. Semakin sedikit informasi yang kamu bagikan online, semakin sulit orang melacakmu. Hacker paham ini dan mengambil langkah untuk meminimalkan jejak digital mereka. Mereka menggunakan browser yang fokus pada privasi, membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial, dan rutin menghapus riwayat browsing. Ingat, setiap informasi yang kamu bagikan online bisa digunakan untuk membuat profilmu. Hati-hati dengan apa yang kamu posting, dan siapa yang kamu berbagi. Bayangkan software komputermu seperti benteng. Seiring waktu, celah keamanan bisa muncul di dindingnya. Update software itu seperti menambal celah ini, membuat penyerang lebih sulit masuk. Hacker tahu kalau software yang ketinggalan zaman itu risiko keamanan yang besar. Mereka memprioritaskan update sistem operasi, browser, dan aplikasi. Aktifkan update otomatis kalau memungkinkan, untuk memastikan kamu punya tambalan keamanan terbaru. Autentikasi multifaktor perlindungan ganda. Bayangkan, punya 2 kunci di pintu rumah, bukan cuma 1. Itulah ide di balik autentikasi multifaktor. Ini menambah lapisan keamanan ekstra ke akunmu, bahkan jika passwordmu bocor. Hacker paham pentingnya MFA dan menggunakannya sebisa mungkin. Biasanya, kamu akan menerima kode di ponsel atau email yang perlu dimasukkan selain password. Aktifkan MFA di semua akun penting, seperti email, bank, dan media sosial. Mengenali dan bereaksi terhadap serangan siber. Meskipun sudah ada pertahanan terbaik, serangan siber masih bisa terjadi. Kuncinya adalah mengenali tanda-tanda serangan dan bereaksi cepat untuk meminimalkan kerusakan. Hacker selalu waspada terhadap aktivitas mencurigakan. Mereka memantau akun mereka untuk akses yang tidak sah, upaya login yang tidak biasa, atau instalasi software yang tidak terduga. Kenali teknik serangan siber yang umum, seperti phishing, malware, dan ransomware. Jika kamu curiga telah diretas, segera ganti password dan hubungi bank atau penyedia layananmu. Backup dan enkripsi data, jaring pengaman utama. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, melindungi data kita menjadi sangat penting. Backup dan enkripsi adalah 2 langkah utama yang bisa kita ambil untuk memastikan data kita tetap aman. Backup data itu seperti punya kunci cadangan rumah. Bayangkan jika kamu kehilangan kunci utama rumahmu. Tanpa kunci cadangan, kamu akan kesulitan masuk ke rumahmu sendiri. Begitu juga dengan data. Jika kamu tidak memiliki backup, kehilangan data bisa menjadi bencana. Kalau kunci utama hilang,
kamu masih bisa masuk. Backup data memberikanmu ketenangan pikiran, karena kamu tahu bahwa meskipun terjadi sesuatu pada data aslimu, kamu masih memiliki salinan yang bisa diandalkan. Enkripsi itu seperti menyimpan barang berharga di berangkas. Ketika kamu mengenkripsi data, kamu mengamankannya dengan cara yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kunci atau kombinasi yang tepat. Meskipun ada yang masuk, mereka tidak bisa mengakses barang berhargamu tanpa kombinasi. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap data sensitifmu. Hacker paham kalau kehilangan data bisa sangat merugikan. Mereka tahu bahwa data adalah aset berharga, dan kehilangan data bisa berarti kehilangan uang, waktu, dan reputasi. Mereka rutin membackup data penting ke drive eksternal atau penyimpanan cloud. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa data mereka selalu tersedia, bahkan jika terjadi kegagalan sistem atau serangan siber. Mereka juga menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Enkripsi memastikan bahwa bahkan jika data dicuri, data tersebut tidak bisa dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan penyimpanan cloud terpercaya dan aktifkan enkripsi untuk perangkat dan file pentingmu. Dengan melakukan ini, kamu bisa memastikan bahwa data pentingmu selalu aman dan terlindungi dari ancaman yang mungkin muncul. Kesimpulan, keamanan siber, perlombaan tanpa akhir. Di dunia digital, keamanan siber bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Setiap hari, kita menghadapi tantangan baru yang memerlukan solusi inovatif. Teknologi terus berkembang, dan begitu juga dengan ancaman yang menyertainya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ancaman terus berkembang, dengan ancaman baru yang muncul setiap saat. Dari malware hingga phishing, dari ransomware hingga serangan DDoS, para penjahat siber selalu mencari celah untuk dieksploitasi. Mereka menggunakan teknik yang semakin canggih untuk menembus pertahanan kita. Hacker tahu ini dan selalu belajar serta menyesuaikan strategi mereka. Mereka memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengembangkan serangan yang lebih efektif. Oleh karena itu, kita juga harus terus belajar dan beradaptasi dengan cepat. Penting untuk tetap mendapat informasi tentang ancaman dan praktik terbaik keamanan siber terbaru. Mengikuti seminar, membaca artikel, dan berpartisipasi dalam workshop adalah beberapa cara untuk meningkatkan pengetahuan kita. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk melindungi diri kita sendiri dan organisasi kita. Dengan mengikuti strategi yang diuraikan dalam video ini, kamu dapat mengurangi risiko menjadi korban kejahatan siber dan menjelajahi hutan digital dengan percaya diri. Ingatlah bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Setiap tindakan kecil yang kita ambil dapat membuat perbedaan besar. Ingat, alat terpenting dalam persenjataan keamanan sibermu adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah kunci untuk tetap selangkah lebih maju dari para penjahat siber. Teruslah belajar, teruslah beradaptasi, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia digital menjadi tempat yang lebih aman.